Shalom warga kerajaan, selamat datang di Voice of Victory. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jesus. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Hold me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart safe. When I am lost, you find me. When I'm in it, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Jesus. Living to be near you, Lord. I long to see your face, Lord. Forever you're my secret place.
terima sembah kami. Kau yang layak terima pujian kami. Oh, Kaulah pusat penyembahan kami. Jesus, pujian syukur bagimu, sembah sujud bagimu. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ya Yesus. Warga kerajaan, mari kita dengarkan satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema bulan Maret ini, yaitu The Valley of Refining di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas dituliskan bahwa tujuan kita diuji adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tapi mari kita lihat 3 hal pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ialah dikatakan membuktikan. Untuk membuktikan sesuatu butuh proses. Oleh karena itu kita perlu mengingat pagi hari ini, poin yang pertama ialah bahwa untuk segala sesuatu ada prosesnya. Seringkali saya bercanda dengan teman-teman saya atau dengan istri saya juga. Ada satu quotes yang mengatakan kalau ada yang susah, kenapa harus pilih yang mudah? Terkadang memang ada hal-hal yang atau orang-orang yang ada hal yang mudah tapi pilih hal yang susah. Tapi itu bukan kebenaran, saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan bilang apa? Ada hal-hal yang memang harus diuji. Ada hal-hal yang harus melalui proses. Tidak semudah itu
Kadang kita terjebak ingin semuanya instan, ingin semuanya cepat. Tapi kita perlu mengerti dalam iman kita ada proses yang kita harus lewati di dalam Tuhan. Jadi tidak semuanya cepat. Bukan berarti susah itu berarti bukan dari Tuhan. Tidak, saudara. Bisa jadi Tuhan izinkan ujian itu, kita harus melewati proses-proses supaya iman kita murni. Dan hal yang kedua dikatakan, kita akan lihat tentang kemurnian iman. Tadi kita lihat bahwa kita harus melewati proses, dan yang kedua, ini bicara tentang identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan dari aksesoris yang kita pakai. Bukan kalung salib, atau aksesoris-aksesoris lainnya yang dikenal sebagai orang Kristen, tidak. Tapi firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 7 dengan jelas mengatakan bahwa ujian diperlukan untuk membuktikan identitas kita sebagai orang Kristen. Iman kita. Ada satu quotes dari Spurgeon, Bapak Ibu, yang saya akan bacakan. Dikatakan, "Faith without trial is like a diamond uncut, the brilliance of which has never been seen. A fish without water or a bird without air is faith without trial." Dikatakan iman tanpa ujian itu seperti batu berlian yang belum diasah. Sinarnya tidak kelihatan. Ikan tanpa air, burung tanpa udara. Itu seperti iman tanpa ujian. Kita mungkin nggak mengenali jenis-jenis burung atau jenis-jenis ikan, tapi kalau kita lihat sesuatu yang terbang, saudara, di udara, selain serangga, kita pasti akan bilang itu burung. Tapi mungkin kita nggak tahu itu burung apa. Tapi kita jelas melihat bahwa habitatnya adalah di udara. Sama seperti kita orang Kristen, saudara, kalau ada ujian, berarti itu membuktikan bahwa iman kita diuji. Ada sesuatu yang harus keluar, yang buruk, yang daging kita yang harus dikeluarkan dari diri kita. Karena tidak ada yang baik yang datang dari manusia. Tapi Tuhan yang ada dalam diri kita, itulah yang harus memancar dari kehidupan kita. Agar kedagingan kita keluar, saudara, harus melalui ujian. Sama seperti emas diuji dengan api, iman kita harus dibuktikan dengan yang namanya ujian. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini bicara nanti, saudara. Jadi poin ketiga adalah kita menghadapkan pandangan kita kepada kekekalan, bukan kepada yang sementara di dunia ini. Memang tidak mudah. Sebagai manusia kita masih punya tubuh jasmani, daging. Jiwa kita disempurnakan setiap hari. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau kita belajar untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, nanti ada pahala, saudara. Ada upah yang akan menanti kita kalau kita didapati setia mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita. Semoga firman ini bisa menguatkan kita pada pagi hari ini, saudara. Sepanjang hari ini biar firman ini menguatkan kita bahkan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kami alami, mau baik susah maupun senang Tuhan. Kerinduan kami hanya satu Tuhan, biar iman kami terus diuji dan kami dimurnikan setiap waktu Tuhan. Supaya kami didapati menjadi orang-orang yang murni imannya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan datang kembali menjemput kami didapati sebagai putra-putri yang setia. Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau, tapi kami percaya Engkau yang tinggal dalam kami, Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini, hari yang baru, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.